Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat terwujud jika guru mampu berperan aktif dalam melakukannya. Peran tersebut dimulai dari dirinya sendiri yang mampu memberikan teladan penerapan budaya positif tersebut kepada murid-muridnya. Selanjutnya, guru dapat menciptakan budaya positif tersebut kepada muridnya dengan menerapkan konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif mengarahkan seseorang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu mengontrol diri dan menguasai diri, sehingga mereka akan selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. 3. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi. Peran guru dalam posisi kontrol restitusi pada posisi manajer akan memberikan dampak yang jauh lebih baik dari posisi yang lain untuk mewujudkan motivasi intrinsik pada murid sehingga murid mampu melakukan kontrol terhadap dirinya. Dengan posisi kontrol manajer ini, guru dapat menguatkan watak atau karakter murid, mampu mengevaluasi diri bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, dan mampu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk positif yang dibuat oleh warga sekolah atau kelas secara bersama. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah mempersilahkan warga sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, menyetujui dengan menandatangani dan mempublikasikan keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Segitiga restitusi. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan yang perlu dipenuhi murid. Contoh kalimat yang dapat digunakan, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tahap ketiga restitusi adalah menanyakan keyakinan yang bertujuan untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang murid percaya dan berpindah menjadi orang yang murid inginkan. Contoh kalimat yang dapat digunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Keterkaitan antar materi, budaya positif dengan filosofi KHD. Dengan menerapkan budaya positif dapat membantu dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan manusia yang merdeka, yang mampu mengatur atau mengontrol dirinya sendiri dan memiliki karakter baik. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta peran-peran guru penggerak, maka akan dapat lebih maksimal dalam menerapkan budaya positif. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu visi guru penggerak adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dengan terwujudnya budaya positif,
maka lingkungan belajar yang diharapkan tersebut akan dapat tercipta. Refleksi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi meskipun prosesnya belum maksimal pada setiap tahapannya. Ketika mengundang wali murid dan murid untuk membahas permasalahan belajar murid, saya merasa cara ini sangat membantu dalam menyampaikan permasalahan murid kepada orang tua sehingga saya sebagai guru dan orang tua mengetahui kebutuhan murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman saya tentang budaya positif adalah bahwa untuk membiasakan budaya positif kepada murid, guru perlu memahami kebutuhan murid, guru perlu memposisikan dirinya dengan tepat, dan guru memahami proses tahapan yang diperlukan ketika menghadapi permasalahan murid. Hal menarik yang saya temukan dalam mempelajari budaya positif adalah kebutuhan utama setiap orang itu berbeda. Saya sendiri, dengan menggunakan daftar pertanyaan, disimpulkan bahwa saya lebih membutuhkan kesenangan dan kebebasan dibandingkan kasih sayang. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah saya sudah mengerjakan setiap tahapan dari segitiga restitusi, dan hal yang perlu diperbaiki pada tahapan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan, saya perlu lebih memaksimalkan prosesnya. Saya belum menanyakan keyakinan yang murid langgar, meskipun saya telah menanyakan apa solusi yang murid akan lakukan untuk mengatasi atau tidak mengulang masalah yang terjadi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah pelajari modul ini? Saya lebih memahami bagaimana menerapkan budaya positif di kelas dan mengetahui bahwa hukuman dan penghargaan tidak memberikan dampak yang baik untuk murid, karena dengan hukuman dan penghargaan tidak akan membuat murid memiliki keinginan dari dalam dirinya sendiri untuk mau menjadi lebih baik. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat lega dan terbantu sekali karena proses pertemuan dengan wali murid berjalan dengan lancar tanpa ada perasaan negatif seperti rasa marah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi yang sering dipakai adalah posisi membuat orang merasa bersalah, posisi teman, dan posisi pemantau. Perasaan yang saya rasakan adalah saya merasa kecewa karena sering dampak yang diharapkan hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Posisi yang akan dipakai adalah posisi manajer. Saya merasa senang karena murid menyadari apa kesalahan yang dilakukannya dan mampu menemukan solusinya sendiri. Perbedaan dari posisi yang saya pakai sebelum mempelajari modul dan sesudah mempelajari modul terlihat pada dampak yang dihasilkan pada murid. Dengan memakai posisi manajer, murid akan memiliki motivasi intrinsik dalam menerapkan budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi dengan tahapan yang saya gunakan adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, dan untuk menanyakan keyakinan saya hanya melakukannya kurang maksimal karena saya tidak menanyakan keyakinan yang sudah diabaikan murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Agar budaya positif ini dapat terwujud lebih baik, maka perlu melakukan kolaborasi dan komitmen bersama dengan orang tua dan masyarakat.